Ya, Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kalau pagi hari ini kita boleh diberkati dengan hari yang baru. Kita boleh merasakan bagaimana kasih Tuhan yang menyertai kita sepanjang malam ketika kita beristirahat. Dan pagi hari ini kita boleh bangun dengan segar dan siap melakukan aktivitas di pagi hari ini. Namun sebelumnya, mari kita bawa waktu ini, waktu yang sangat baik ini untuk bisa merenungkan firman Tuhan, untuk menghadirkan hadirat Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami sungguh mengucap syukur untuk kesempatan di pagi hari ini. Kalau kami boleh bangun dengan tubuh yang baik, dan kami boleh beristirahat dengan cukup, kami percaya itu semua karena kasih anugerah-Mu yang tak pernah habis di dalam kehidupan kami. Dan kami sungguh mengucap syukur karena penyertaan-Mu di sepanjang hari kami, dan kami boleh melewati setiap hari-hari kami yang lalu di dalam tangan kasih-Mu. Dan kalau pagi hari ini kami ingin datang, sebelum kami melakukan setiap aktivitas kami ingin duduk dekat denganmu. Kau mencurahkan anugerah-Mu, Kau mencurahkan hikmat dan pengetahuan-Mu agar kami boleh mengerti setiap kehendak-Mu yang Kau nyatakan di dalam firman-Mu. Roh Kudus yang akan menolong kami, Roh Kudus yang akan menuntun kami, sehingga kami boleh memahami setiap perkataan-Mu. Dan jangan ada kuasa jahat yang akan mengambilnya daripada kami. Tetapi biarlah ini menjadi tuntunan kami. Biarlah firman-Mu yang akan menolong kami untuk kami melewati hari-hari kami. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Engkau Allah yang penuh kuasa, yang beracara, yang mengurapi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, saudara yang terkasih, mari untuk pembacaan firman kita pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama membaca dari Mazmur 121 ayat 1 sampai 8. Silakan saudara sekalian mempersiapkan bacaan kita dari Mazmur 121 ayat 1 sampai 8. Perikop ini berjudul Tuhan Penjaga Israel. Nyanyian Siarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Ya, puji Tuhan kita boleh sama-sama membaca satu perikop ini dari kitab Mazmur. Dimulai dengan penjelasan bahwa ini merupakan nyanyian siarah. Jadi kalau kita melihat beberapa bagian di dalam kitab Mazmur, kita akan mendapati beberapa pasal, beberapa perikop yang merupakan nyanyian siarah. Jadi nyanyian ini dinaikkan ketika bangsa Israel melakukan perjalanan untuk beribadah pada hari raya. Jadi setiap tahunnya bangsa Israel merayakan 3 hari raya yang besar sehingga mereka harus datang ke Bait Allah di Yerusalem. Jadi 3 hari raya besar itu ada Paskah yang memperingati keluarnya bangsa Israel dari Mesir, kemudian Sukot yang memperingati pemberian Taurat dari Tuhan kepada bangsa Israel di Gunung Sinai, dan juga
panen musim panas ini diselenggarakan 50 hari setelah Paskah, kemudian juga Hari Raya Sukot untuk memperingati hasil panen di musim gugur dan juga menjadi peringatan akan masa-masa pengembaraan bangsa Israel selepas keluar dari Mesir. Dan dalam perayaan-perayaan ini bangsa Israel bersama-sama dengan seluruh keluarganya itu akan melakukan perjalanan ke Bait Allah dan melakukan perjalanan ke Yerusalem. Walaupun sebelumnya sebetulnya istilah ziarah sendiri juga sudah dikenal pada masa Abraham. Seperti ketika Abraham melakukan membawa korban bakarannya ke Gunung Muria. Kalau kita melihat di dalam bagian Mazmur itu terdapat 15 pasal yang ditulis sebagai bentuk nyanyian ziarah. Dan salah satunya yang telah kita baca di pagi hari ini. Nyanyian ini dibuka dengan satu kalimat tanya, yaitu aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku. Tentunya kita berpikir mengapa Mazmur memulainya dengan pertanyaan yang demikian. Dan kalau mengacu dari objek yang dilihat oleh pemazmur, tentunya kita memiliki gambaran bahwa rute perjalanan ziarah yang dilakukan oleh pemazmur ini sepertinya dikelilingi oleh gunung-gunung. Dan menurut tradisi nyanyian ziarah ini disebutkan akan dibawakan oleh rombongan yang melakukan ziarah untuk mendaki melakukan perjalanan menuju Yerusalem. Dan Yerusalem sendiri merupakan kota yang cukup tinggi. Jadi kalau saya mencarinya disebutkan bahwa Yerusalem berada kurang lebih 810 meter di atas permukaan laut. Jadi perjalanannya tentu akan cenderung menuju ke tempat yang lebih tinggi dibandingkan dari daerah-daerah yang ada di sekitar Yerusalem. Dan tentu saja kalau kita bepergian ke tempat yang lebih tinggi, biasanya akan dihiasi dengan pemandangan bukit maupun gunung-gunung. Kemudian mengapa pemazmur ini sepertinya bertanya-tanya, dari manakah datangnya pertolonganku? Kita akan berasumsi kalau kita pergi ke tempat yang lebih tinggi seperti ke puncak atau pergi ke gunung, sensasinya itu sepertinya rasanya harusnya adem. Kita akan menemui daerah yang sebetulnya akan adem, tenang, nyaman gitu ya. Tetapi dalam perjalanan ziarah yang dilakukan oleh pemazmur ini, meskipun perjalanan ini ditujukan untuk beribadah kepada Allah, tapi rupanya ada resiko besar yang pemazmur mungkin hadapi dalam perjalanannya. Sehingga membuat pemazmur melontarkan ungkapan akan seperti apa kali ini perjalanannya. Perjalanan ziarah itu bisa dilakukan selama berhari-hari. Orang Israel akan membawa perbekalannya, membawa korban persembahannya, berjalan bersama-sama dengan keluarganya maupun juga kelompok-kelompoknya. Dan sebetulnya kondisi perjalanan seperti ini menjadi suatu kondisi yang cukup rentan. Bisa saja di dalam perjalanan mereka akan dihadang oleh orang-orang yang hendak berbuat jahat. Ataupun bisa saja mereka menghadapi cuaca yang tiba-tiba berubah di tengah perjalanannya. Sehingga ini suatu perjalanan yang tidak mudah bagi kelompok peziarah yang akan pergi beribadah ketika merayakan hari raya besar. Sehingga pemazmur pun melontarkan pertanyaan keluhannya, dari mana datangnya pertolonganku? Di tengah dengan kesulitannya, dengan harus membawa begitu banyak, begitu rupa perbekalan yang diperlukan
untuk perjalanan tersebut, dan bahkan mereka tidak tahu apakah perjalanan ini aman, apakah perjalanan ini akan membawa mereka dengan selamat sampai ke tempat bait Allah. Pemazmur tidak menyangkal adanya kesulitan dalam perjalanan-perjalanan yang mereka tempuh untuk melakukan ziarah. Namun bagian yang menarik selanjutnya, setelah pemazmur menyampaikan pertanyaannya, dari mana pertolongannya, bagaimana nasibnya ketika ia bersama dengan kelompoknya atau ia sendiri sebagai pribadi, nasibnya selama perjalanan tersebut. Pemazmur menjawab pertanyaan tersebut dengan optimis. Seolah-olah pemazmur tidak ingat bahwa sebetulnya perjalanan itu perjalanan yang beresiko. Pada ayat 2 sampai selanjutnya kita akan melihat adanya perubahan statement atau pernyataan yang disampaikan oleh pemazmur. Pemazmur menjawab sendiri pertanyaannya. Jadi dia mengulang kembali bentuk pertanyaannya menjadi suatu pernyataan. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kalau sebelumnya ia bertanya dari mana atau siapa yang nanti akan menolong dia ketika melakukan perjalanan ziarah. Namun selanjutnya ia dengan tegas dapat menjawab, pertolongannya ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ini suatu pernyataan yang penuh iman. Karena sebelumnya kita tahu pemazmur sedang menghadapi permasalahan yang mungkin dia alami. Namun setelahnya dia mengetahui bahwa ada solusi yang pasti sehingga ia bisa mengucapkan suatu kalimat afirmasi yang positif yang dia yakini bahwa oke, ini saya akan menghadapi permasalahan, bisa saja saya menghadapi kesulitan, namun saya percaya bahwa saya punya Tuhan yang akan menolong saya di dalam perjalanan ini. Dalam posisi ini, pemazmur tidak sedang dalam perhentian. Artinya pemazmur tidak berhenti di dalam perjalanannya. Namun justru ia memutuskan untuk tetap maju. Dan menghadapi permasalahannya dengan keyakinan bahwa Tuhan yang ia percaya, yang ia sembah tidak akan membiarkannya sendirian di dalam melakukan perjalanan ini. Nah, adakah saudara saat ini mengalami situasi yang demikian? Ketika kita bangun tidur tadi pagi mungkin, ketika kita memulai hari kita, bisa saja kita mulai bertanya-tanya, apakah hari ini kita bisa melewati dengan baik? Atau mungkin kalau hari-hari kemarin saudara sedang mengalami permasalahan yang bertubi-tubi sehingga rasanya enggan untuk bangun di pagi hari ini. Mungkin Anda akan berpikir, bisa gak ya hari ini lewat dengan saya tidak kenapa-napa? Mampu gak ya saya menyelesaikan hari ini? Jadi rasanya saudara seperti menanti-nanti waktu di mana masalah itu akan berlalu. Bangun dengan beban yang berat, bangun dengan keletihan, karena rasanya masalah itu tidak segera lalu dari kehidupan saudara. Tentunya rasanya seperti campur aduk. Apakah kita akan memulai hari kita ini dengan semangat, dengan adanya masalah yang akan merintangi? Atau kita akan diam, overthinking, sibuk dengan pikiran-pikiran kita, dengan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, dan membayangkan hal-hal yang buruk mungkin? Kalau bisa memilih mungkin kita akan berpikir, bisa gak sih kita lewat aja? Kita lewati hari yang penuh masalah ini. Kita lewati hari-hari yang mungkin terlalu melelahkan buat kita. Maunya kita bangun berada di hari yang paling indah di dalam kehidupan kita. Jadi kita sepertinya memulai dengan keraguan.
apakah kita bisa menyelesaikan waktu-waktu di setiap kehidupan kita? Tetapi dari pemazmur ini, dari perikop yang telah kita baca, kita diingatkan bahwa di dalam situasi yang rasanya berat, yang kita tidak pernah tahu seperti apa perjalanan yang akan kita lalui, kita punya Allah yang hadir sebagai penolong, sebagai penjaga kita, yang memastikan kita tetap aman, kita bisa sampai tujuan dan menyelesaikan setiap tujuan-tujuan yang sudah ditetapkan atas kehidupan kita. Dan pemazmur secara jelas dapat menyampaikan secara terperinci bagaimana Tuhan yang ia percaya, bagaimana Tuhan yang ia sembah itu bisa memberikan pertolongan. Jadi pemazmur bisa menggambarkan detail bentuk pertolongan yang Allah berikan kepadanya ketika harus melakukan perjalanan ziarah. Tentunya ini bisa terjadi kalau pemazmur memiliki kedekatan yang sangat intens dengan Tuhan yang ia sembah. Tentunya pemazmur punya pengalaman yang membuat pemazmur mengetahui kalau saya melewati hal ini, saya menghadapi hal ini, pasti Tuhan yang akan menolong saya. Kalau saya melakukan perjalanan ziarah sebelum-sebelumnya, saya dapat kembali dengan selamat, itu karena Tuhan yang menolong saya. Artinya ada suatu kedekatan sehingga pemazmur tahu betul bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupannya. Dikatakan bentuk pertolongan yang Tuhan nyatakan bagi pemazmur yang pertama yaitu menguatkan kaki pemazmur untuk tidak goyah. Perjalanan ziarah seperti yang tadi sudah saya sampaikan bukan perjalanan yang bisa diselesaikan dalam 1 atau 2 jam. Tetapi kala itu perjalanan perlu dilakukan berhari-hari. Mereka tidak bisa berjalan dengan cepat karena ada bawaan yang begitu banyak yang mereka harus persiapkan. Dan karena mereka tahu perjalanan akan berhari-hari, tentu perbekalannya juga harus cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka selama berhari-hari. Belum lagi korban bakaran yang mereka harus bawa ke bait Allah. Dan mereka tidak berjalan sendiri, kadang bersama keluarga, bersama kelompok-kelompoknya yang tentunya kecepatan berjalannya tidak sama. Sehingga mereka tentunya harus menyesuaikan agar mereka tetap dalam satu kelompok. Ini bukan suatu hal yang mudah. Dengan perjalanan yang berhari-hari, mereka harus mengatur sedemikian rupa supaya mereka bisa sampai sebelum hari raya. Tentunya ini akan membuat mereka kelelahan secara fisik. Belum lagi mungkin di dalam perjalanan mereka bersinggungan dengan kelompok-kelompok lain yang itu tidak menyenangkan. Sehingga kondisi melelahkan bisa saja terjadi di dalam perjalanan tersebut. Dan kita tahu kalau kita berjalan-jalan kita butuh kaki-kaki yang kuat. Karena kaki-kaki ini yang akan membawa kemanapun kita mau pergi. Sehingga dalam hal ini pemazmur menggambarkan bagaimana caranya Tuhan menolongnya, yaitu salah satunya dengan menguatkan kaki-kakinya. Sehingga dengan memiliki kekuatan kaki yang baik, ia dapat berjalan baik cepat ataupun juga lebih lambat agar sama kecepatannya dengan kelompok-kelompoknya. Selanjutnya, selain diberikan kaki-kaki yang kuat, dikatakan bahwa bentuk pertolongan Allah adalah penjagaan yang tidak henti-henti. Dikatakan Allah adalah penjaga yang tidak pernah terlelap. Dan pernyataan ini diulang, ditegaskan kembali. Penjaga Israel yang tak pernah terlelap. Ini menjelaskan bagaimana Allah yang ia sembah, Allah Israel yang ia kenal, itu selalu hadir setiap saat, setiap waktu. Kita tahu bangsa Israel pernah
jatuh di dalam dosa dengan mengenal ilah-ilah lain. Yang sebetulnya mereka sadari dengan penuh bahwa ilah-ilah tersebut tidak bekerja 24 jam seperti Allah Abraham yang mereka kenal. Jadi ilah-ilah itu mungkin hanya bekerja pada periode waktu tertentu. Hanya bekerja pada musim-musim tertentu. Yang sebetulnya kuasanya pun dipertanyakan. Tetapi dengan menggambarkan bahwa Allah Israel yang ia sembah, Allah Abraham, Ishak dan Yakub yang mereka kenal, ini adalah Allah yang tidak pernah terlelap. Ini menjelaskan bahwa kehidupan mereka sebetulnya sedang di dalam penjagaan Allah yang bekerja setiap saat, setiap waktu. Seperti bagaimana ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Allah menghadirkan tiang awan yang bekerja pada siang hari, kemudian menghadirkan tiang api yang hadir di malam hari. Artinya ada perlindungan sepanjang waktu. Dan ini menyatakan kehadiran Allah yang benar-benar tidak pernah terlelap untuk memastikan bahwa bangsanya, umatnya yang terkasih ini berada dalam keselamatan. Jadi bentuk penjagaan, bentuk pertolongan yang Tuhan berikan kepada pemazmur ini menggambarkan di dalam perjalanan bahwa Allah memberikan kaki yang kuat agar mereka terus dapat berjalan. Dan di sepanjang perjalanan Allah memastikan tidak ada yang akan mencelakai mereka. Dengan keyakinan ini, pemazmur tidak menjadi gentar dan tidak menjadi patah semangat ketika harus menyelesaikan perjalanan ziarahnya. Pemazmur meyakini bahwa penyertaan Tuhan itu utuh dan penyertaannya itu hadir sepanjang waktu. Bagaimana pemazmur bisa memberikan jawaban yang demikian? Tentunya pemazmur mengenal benar siapa Allahnya. Dan ia beriman secara sungguh kepada Allah yang ia kenal. Pernyataan tersebut tidak mungkin timbul kalau kita tidak mengenal siapa orang yang ada di sekeliling kita. Demikian juga pemazmur tidak akan mungkin bisa menjelaskan, memiliki keyakinan penuh bahwa ada Allah yang akan menolongku, bahwa ada Allah yang akan menjagaku setiap saat, setiap waktu. Bahkan akan memperhatikan nyawaku, tidak akan membiarkan aku celaka kalau ia tidak mengenal Allahnya. Demikian pula ketika kita bertemu dengan orang asing. Tidak akan serta-merta kita bisa mempercayakan satu lain hal kepada orang tersebut. Boro-boro percaya. Mungkin kita untuk sekedar berbicara saja kita tidak yakin. Apakah orang asing itu orang yang punya niat baik? Apakah orang asing itu orang yang tidak akan mencelakai kita? Jadi hal tersebut tidak mungkin terjadi kalau kita tidak betul-betul mengenal orang-orang yang ada di sekeliling kita. Atau kita tidak akan bercerita kepada sahabat-sahabat kita kalau memang dia bukan sahabat kita. Kita hanya sekedar tahu nama, jadi mungkin kita tidak akan menyampaikan apa keluh kesah kita kepada orang yang kita sekedar kenal saja. Jadi dengan melihat bagaimana pemazmur begitu yakin bentuk pertolongannya, tentunya pemazmur sangat mengenal bagaimana Allah yang ia sembah bekerja, menolongnya setiap saat, setiap waktu. Demikian pula ketika kita mengenal orang dengan baik, tidak hanya sekedar nama, kita akan tahu kebiasaan orang tersebut. Kita akan tahu apa yang ia sukai, bahkan kita mungkin bisa mengetahui sebetulnya apa yang akan ia kerjakan setelah melakukan beberapa aktivitas. Saking kita mengenalnya, saking kita memiliki interaksi yang intens dengan orang tersebut. Demikian juga begitu kita memiliki kedekatan dengan Allah. Tentu kita tahu bagaimana setiap rencana Allah. Bagaimana Allah akan bekerja. Dan tentunya kita akan memiliki pengalaman-pengalaman yang luar biasa.
ketika kita menghadapi persoalan, kita akan memiliki keyakinan bahwa Allah akan hadir, bahwa Allah tidak akan meninggalkan kita, sehingga kita tidak menjadi cemas, sehingga kita tidak menjadi mudah takut ataupun khawatir. Penyertaan Tuhan itu bukan berarti akan meniadakan masalah, karena Tuhan bekerja tidak secara sulapan, dari ada menjadi tidak ada seketika. Tetapi justru penyertaan Tuhan itu membuat kita mampu menghadapi masalah. Di dalam prosesnya wajar kalau setiap kita mungkin akan memulai dengan ketakutan, memulai dengan kecemasan, memulai dengan kekhawatiran. Tetapi dengan mengingat kembali bahwa kita punya kedekatan dengan Allah, kita pernah mengalami hal yang serupa dan Allah bekerja. Tentunya ini akan membuat kita menjadi lebih fokus kepada Allah. Bukan membesarkan ketakutan kita, bukan membesarkan kecemasan kita. Tetapi kita percaya dan kita akan tahu bagaimana Allah bekerja atas hidup kita. Seperti pada Mazmur yang tadi telah kita baca, tidak tertulis bagian di mana Allah langsung membawa pemazmur sampai ke tujuan. Jadi mungkin dari daerah-daerah yang di Yerusalem, daerah-daerah sekitar Yerusalem, ketika pemazmur mengeluhkan dari mana datangnya pertolongan, lalu tiba-tiba ia sudah sampai di bait Allah. Allah tidak bekerja dengan demikian. Tetapi Allah membiarkan pemazmur melewati perjalanannya dengan janji penyertaan yang ada setiap saat, setiap waktu. Demikian pula kita. Kesulitan mungkin akan selalu ada. Hambatan juga mungkin merintangi setiap perjalanan kehidupan kita. Tetapi dengan bersama Tuhan, tetapi dengan iman yang penuh, kita menyerahkan kehidupan kita kepada Allah, maka kita dapat melampaui dan kita bisa sampai di garis finish bersama Allah penjaga kita. Satu hal sebelum kita menutup, mari kita membaca satu ayat dari Yohanes 6 ayat 20. Dari Yohanes 6 ayat 20. Disebutkan di dalam ayat ini, tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Ini merupakan bagian dari perikop ketika Yesus berjalan di atas air. Dan seringkali kita merasakan bahwa keseharian kita itu begitu berat. Kita terjebak di dalam badai. Dan kita melakukan berbagai upaya untuk kita bisa keluar dari badai. Seperti di dalam perikop tadi, kalau kita membaca keseluruhan, bagaimana para murid mengupayakan dirinya untuk melewati badai, mendayung dengan kuat perahunya, sampai mereka tidak menghiraukan bahwa Yesus sedang menghampiri mereka. Seringkali itu juga yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kita terlalu fokus dengan kesulitan kita. Kita terkungkung dengan ketakutan-ketakutan kita. Sampai kita tidak menyadari bahwa sebetulnya Yesus sedang mengulurkan tangannya untuk siap mengangkat kita. Perjalanan ziarah seperti perjalanan iman kehidupan kita. Dan sebagaimana janji Allah, bahwa ia tidak akan menyia-nyiakan iman yang kita bangun di dalam Yesus. Ia akan jadi Allah yang akan menolong kita hari ini dan sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Haleluya, segala kemuliaan bagimu, Allah yang penuh kuasa, Allah yang kasih-Nya tak berkesudahan, Allah yang kami kenal, Allah yang setia di dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih untuk kesempatan pagi hari ini. Kalau kami boleh dikuatkan melalui firman-Mu.
bahwa kami memiliki Allah penjaga yang kuasanya tidak terbatas. Allah yang akan sedia menolong kami ketika kami tidak tahu harus bagaimana, ketika kami tidak tahu apa solusinya. Tetapi kami percaya Engkau yang akan menyertai dan menuntun kami sepanjang waktu. Kami mau menyerahkan kehidupan kami, baik kami sebagai pekerja, kami sebagai pelajar, kami sebagai orang tua, ataupun kami sebagai anak-anak. Peran-peran yang tidak mudah yang seringkali kami dapati. Tetapi kami percaya dengan hikmat-Mu, dengan penyertaan-Mu, Engkau Allah yang memampukan kami untuk kami mengambil setiap peran kami dengan baik, dan Engkau Allah yang akan menolong kami. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu dengan keyakinan bahwa Engkau adalah Allah yang akan menjaga kami. Engkau Allah penjaga yang tidak pernah terlelap. Engkau yang akan menyertai kami dan tidak akan membiarkan kami menjadi celaka. Kami menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu. Engkau Allah yang akan berkarya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kita mengucap syukur kalau kita boleh memiliki Allah yang tidak pernah terlelap. Ketika kita melakukan perjalanan kehidupan kita, seperti perjalanan ziarah yang dilakukan oleh pemazmur, untuk kita bisa mencapai tujuan akhirnya, yaitu datang kepada Allah dan memuliakan namanya. Rutenya tidak mudah. Mungkin prosesnya juga tidak selalu mulus. Halangan, kesulitan, pencobaan bisa saja datang. Namun sekali lagi, dengan iman kita kepada Yesus Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, maka kita bersama-sama bisa mencapai tujuan dengan selamat dan beroleh sukacita yang kekal. Selamat menikmati akhir pekan, Tuhan memberkati.